Pada tahun 2023, Indonesia memiliki sekitar 16,83 juta hektar perkebunan kelapa sawit. Kementerian Pertanian atau Kementan mengungkapkan bahwa sejatinya luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu masih belum bertambah sejak tahun 2021 lalu. Sementara itu, di Indonesia, Riau merupakan provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas pada tahun 2023. Luasnya mencapai 3,49 juta hektar atau setara dengan 21% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Riau diestimasi menghasilkan sekitar 9 juta ton crude palm oil atau CPO pada tahun 2023 lalu. Terdapat 8 provinsi yang tidak mempunyai perkebunan kelapa sawit sama sekali, yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tengku Aprilia Nurjanah SPD, Guru Matematika di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Elok-elok memilih tadah, tebing bertanah, tanahnya tepian. Elok-elok menumpuk limbah, diolah guna di masa depan. Kelapa sawit merupakan tumbuhan monokotil yang tidak memiliki akar tunggang. Radikula pada bibit terus tumbuh memanjang ke arah bawah selama 6 bulan terus-menerus, dan panjang akarnya mencapai 15 meter. Tanaman kelapa sawit umumnya memiliki batang yang tidak bercabang, dan kelapa sawit ini banyak tumbuh di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Kelapa sawit merupakan mata pencaharian masyarakat, baik di sekitar wilayah kelapa sawit ataupun di luar itu. Dari perkebunan kelapa sawit, petani dan warga sekitar mengambil bahan pokok utama dari pohon tersebut, yaitu buah kelapa sawit yang akan dijadikan ataupun diolah menjadi minyak. Akan tetapi, beda halnya dari bagian-bagian pohon lainnya. Misalnya, daun kelapa sawit. Daun kelapa sawit terbuang begitu saja dan tertumpuk menjadi tumpukan limbah. Untuk menghilangkan limbah tersebut, petani dan warga sekitar membakar daun kelapa sawit sehingga terjadilah kerusakan lingkungan, menimbulkan polusi udara yang akan berdampak pada lingkungan kita sekitar dan juga berdampak pada kesehatan manusia. Polusi udara dapat meningkatkan resiko terkena penyakit pernapasan kronis seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronis. Coba kau lihat, itu kelapa sawitnya kalau bisa kita biarkan jadi limbah loh. Oh iya, betul juga ya. Bagaimana kalau, woi teman-teman, Ya. coba kalian lihat kelapa sawit itu. Kalau dibiarkan pasti akan menjadi limbah kan? Iya juga ya. Iya juga sih. Bagaimana kalau kita gunakan untuk menjadi karya yang bisa dimanfaatkan? Apa tuh? Seperti piring contohnya. Boleh juga tuh. Yang bagus Boleh, itu. boleh, boleh. Ya udah, ayo. Ya. Untuk menghentikan kegiatan membakar tumpukan limbah daun kelapa sawit yang akan berdampak pada kerusakan lingkungan kita dan juga kesehatan manusia, saya melakukan diskusi dengan fasilitator proyek penguatan profil Pancasila. Dan hasil diskusi tersebut saya lakukan diseminasi kepada pimpinan maupun rekan guru lainnya yang berada di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci untuk melakukan pemanfaatan limbah daun kelapa sawit dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Dan karya ini saya beri judul Jalinan Lidi Sawit. Bahan dan alat yang digunakan: daun kelapa sawit,
cat minyak atau pernis, tali rafia, dan gunting. Jadi teman-teman, kita memisahkan lidi dari daun sawitnya yang kita ambil tadi. Setelah itu kita jemur agar lidi sawitnya elastis dan bisa dibentuk menjadi piring. Oke. Tahap membuat piring lidi. Siapkan lidi sebanyak 84 buah lidi kelapa sawit. Tumpuk lidi menjadi 7 tumpukan. Masing-masing tumpukan sebanyak 12 buah lidi kelapa sawit. Mari kita memulai untuk proses menganyam. Setelah lidi tersebut disiapkan, proses menganyam dimulai dari bagian tengah hingga membentuk suatu pola tertentu yang biasanya sudah dikehendaki atau polanya dalam bentuk lingkaran. Lalu, menentukan ukuran atau pola yang telah dirancang, lidi diselipkan di bagian ujung lingkaran hingga terbentuk piring. Dari proses menganyam, peserta didik membutuhkan pula ketekunan, keuletan, dan kesabaran saat merangkai anyamannya. Tahap selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu tahap finishing atau menghias piring lidi dengan cara memberi cat minyak ataupun pernis agar terlihat cantik dan menarik. Setelah melewati tahap finishing ataupun tahap menghias piring, peserta didik memberikan kemasan ataupun packing terhadap karya mereka sehingga meningkatkan nilai jual pada piring lidi tersebut. Peserta didik diberikan pelatihan untuk menulis proposal mengenai laporan hasil dari karya yang mereka buat. Tak lupa pula fasilitator P5 membagikan LKPD yang akan diisi oleh peserta didik secara detail mengenai manfaat dan tantangan yang dihadapi saat membuat karya jalinan lidi sawit. Piring lidi sawit itu dipajang dan dijual di Bazar SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Kemudian siswa mempresentasikan hasil dari karya tersebut secara terbuka mengenai modal dan keuntungan yang diperoleh. Sedikit nih kami akan memberikan tanggapan terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disebut dengan P5 di SMA Negeri 1 yang bertemakan tentang gaya hidup berkelanjutan. Jika kita berbicara mengenai limbah lidi kelapa sawit, pada dasarnya kita menganggap bahwa limbah lidi kelapa sawit itu adalah hal yang tidak berguna. Dari namanya saya sudah limbah yang berarti sampah yang tidak ada nilai harganya. Sejatinya, jika kita mendaur ulang limbah lidi tersebut, hal tersebut akan menimbulkan adanya nilai ekonomi dari kerajinan yang ditimbulkan ketika kita mendaur ulang limbah lidi tersebut. Ya teman-teman, jadi dengan tangan yang terampil, dengan informasi yang sangat luas di internet, kita bisa memanfaatkan dan mengolah limbah lidi kelapa sawit tersebut menjadi bahan kerajinan. Kita bisa menjadikan dia piring sawit dan lain sebagainya. Sehingga dari limbah lidi kelapa sawit yang tidak memiliki nilai guna dijadikan menjadi sebuah barang yang lebih bermanfaat akan menambah nilai guna tinggi bagi masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Contohnya nih teman-teman, ada di lingkungan sekolah kami banyak sekali limbah lidi dari kelapa sawit yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga apabila pemanfaatan itu tidak dimaksimalkan, maka akan menjadikan sampah. Termasuk limbah dari itu akan dibakar sehingga nantinya akan berdampak pula nih pada polusi udara kita. Sayang banget gak sih kalau misalnya nggak kita manfaatin? Nah itu aja teman-teman, dadah. Anak darah memetik cendawan, Gulai diaduk, santan tak pisah. Generasi muda bergerak dalam jaringan, berinovasi untuk memanfaatkan limbah. Semoga video ini dapat menginspirasi seluruh generasi muda yang ada di Indonesia dan mendukung kegiatan UMKM di Indonesia hingga mancanegara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.